Kalau kamu pengen bikin dan juga jual kursus online atau produk digital, kamu mungkin pernah nemuin dua platform ini, yaitu Learnworlds dan Kartra. Platform all-in-one ini menyajikan untuk menyederhanakan tumbukan teknologi kamu, tetapi mendekati masalah dari sudut pandang yang hampir sepenuhnya berbeda ya. Kita bakal lihat apa yang terbaik dari setiap platform dan berapa biaya yang sebenarnya kamu itu keluarkan. Aku bakal bandingin bagaimana mereka itu nanganin pembuatan kursus, pemasaran produkmu, dan pemrosesan pembayarannya, dan bahkan dukungan pelanggannya ya. Di akhir video ini, kamu itu akan tahu persis platform mana yang bakal masuk akal buat situasi spesifikmu ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hal pertama yang perlu kita bahas adalah memahami untuk apa platform-platform ini sebenarnya dibuat ya. Learnworlds ini dimulai pada tahun 2014 dengan satu tujuan sederhana, yaitu membantu orang membuat kursus online dengan fitur interaktif seperti kuis dan sertifikat. Fokus mereka itu selalu pada pengalaman belajar. Kartra ini muncul belakangan pada tahun 2018 sebagai platform pemasaran pertama dan utama dengan fitur khusus yang ditambahin hanya sebagai salah satu dari sekian banyak alat yang dapat kamu gunakan. Perbedaan ini sangat penting ya di sini karena ini ngebentuk segala sesuatu tentang cara kerja platform-platformnya. Learnworlds ini mencurahkan sebagian besar energinya buat ciptain pengalaman belajar yang hebat dengan video interaktif dan pelacakan kemajuan siswa. Kalau Kartra ini berfokus pada ngebantu kamu masarin dan ngejual dengan alat-alat seperti campaign email, halaman penjualan, dan bahkan webinar. Sekarang, sebelum kita menyelamin lebih dalam, kamu harus tahu tentang beberapa keterbatasan penting dari kedua platform ini. Learnworlds tentu aja bagus untuk ngebuat kursus ya, tetapi alat pemasarannya cukup dasar ya di sini. Untuk fitur emailnya ini sederhana dan gak nawarin penargetan tingkat lanjut yang mungkin dibutuhkan oleh banyak pemasar yang serius di sini. Sementara Kartra ini punya alat pemasaran yang luar biasa, namun penyampaian kursusnya tidak terlalu canggih di sini ya. Aku juga harus bilang, kalau nggak ada platform yang ideal buat ngebangun website ya yang kompleks atau menjalankan infrastruktur blog apapun. Namun setelah menyingkirkan hal itu, mari kita selabin dulu lebih dalam fitur-fitur mereka dan cara kerja platform-platform ini. Learnworlds ini fokus pada ngebuat pengalaman belajar yang hebat. Kalau Kartra ini berkonsentrasi pada pemasaran dan penjualan secara efektif. Ini berarti bahwa setiap platform ini ya unggul dalam situasi yang berbeda ya, tergantung pada kebutuhan bisnis kamu. Tetapi dengan ngelihat 5 area utama ini, kamu itu bakal memahami kekuatan dari platform mana yang sesuai dengan prioritasmu sih. Dalam hal bikin dan juga menyampaikan kursus, Learnworlds ini jelas merupakan pilihan yang lebih baik di sini. Learnworlds ini mungkinin kamu ngebangun kursus yang benar-benar interaktif dengan fitur-fitur seperti video yang bisa diklik di mana siswa itu dapat bikin catatan saat nonton, ada ebook interaktif juga, dan bahkan ngikutin berbagai jenis kuis dan juga tes. Siswa juga bisa mendapatkan sertifikat ketika mereka itu menyelesaikan kursus mereka, dan kamu dapat membuat jalur pembelajaran yang memandu mereka melalui beberapa kursus dalam urutan tertentu yang kamu pilih. Learnworlds ini juga menawarkan aplikasi mobile untuk iPhone dan Android yang memberikan siswa pengalaman belajar yang profesional. Bahkan kalau mereka itu pengen ngelakuin sesuatu saat bepergian, alat kursus Kartra ini jauh lebih mendasar ya di sini. Kamu itu bisa upload video dan file PDF, tapi ya kamu tidak mendapatkan elemen interaktif yang membuat pembelajaran lebih menarik. Kalau tujuan utama kamu di sini adalah membuat kursus berkualitas tinggi yang membuat siswa tetap terlibat, Learnworlds ini jelas merupakan pilihan yang lebih kuat di sini. Sekarang untuk alat pemasaran dan penjualan, Kartra jelas merupakan pemenang di sini ya. Kartra ini ngasih kamu pemasaran email yang kuat dengan pembuat otomatisasi visual yang mungkinin kamu membuat urutan yang kompleks berdasarkan apa yang dilakukan pelangganmu. Kamu juga bisa ngebangun halaman landing profesional menggunakan berbagai template mereka, menguji versi yang berbeda satu sama lain, dan bahkan ngelihat di mana orang itu ngeklik dengan heatmapnya ya. Kartra juga mencakup alat webinar bawaan, terus pesan teks, fitur dukungan pelanggan, dan bahkan pembuat funnel canggih yang ngebantu kamu memvisualisasikan seluruh proses penjualanmu. Kalau Learnworlds di sisi lain menawarkan beberapa alat pemasaran dasar seperti kupon diskon, program afiliasi, dan bahkan campaign email sederhana. Tapi semuanya nggak sekuat yang disediain Kartra ya guys. Kalau pemasaran adalah bagian besar dari strategi bisnismu, Kartra ngasih kamu alat yang akan ngebutuhin beberapa langganan terpisah buat layanan lain. Ngelihat gimana platform-platform ini menangani pembayaran dan manajemen bisnis, keduanya punya pilihan yang bagus kok. Tapi secara khusus, keduanya dirancang untuk kebutuhan yang berbeda ya. Pilihan pembayaran Learnworlds ini mungkinin kamu menjual kursus dengan harga yang fleksibel, pembayaran sekali jalan, langganan, keanggotaan, atau bahkan plan pembayaran. Kartra ini menawarkan opsi penjualan yang lebih luas ya di sini dan mendukung barang digital ataupun fisik dengan harga khusus. Terus ada pajak, pilihan pengiriman, dan bahkan kebijakan pengembalian dana. Kartra juga punya fitur bagi agensi untuk mengelola banyak akun klien dari satu dashboard. Namun kalau kamu itu cuma jual kursus, Learnworlds ini mungkin bekerja sedikit lebih baik di sini. Tapi kalau kamu itu jual berbagai jenis produk atau membutuhkan opsi penjualan yang lebih kompleks, Kartra ngasih kamu lebih banyak fleksibilitas kok. Sekarang setelah aku ngebahas beberapa fitur mereka, mari kita bicara tentang berapa biaya sebenarnya dari platform-platform ini yang tentu aja bakal jadi faktor utama dalam keputusanmu ya. Sekarang buat paket harga Learnworlds, kalau kita lihat sekilas, Learnworlds di sini tuh ya kita bisa ngeliat lah di halaman mereka ya kan, bahwa mereka itu punya banyak banget paket harga berbeda yang dapat kamu pilih. Mereka itu punya paket starter, paket pro trainer, dan paket learning center. Selain itu, satu manfaat besar di sini adalah kalau kamu itu pengen ngehemat lebih banyak uang saat ini, ya kamu bisa pakai paket bulanan kamu dan dapat beralih ke paket tahunan dan menghemat sedikit uang tambahan. Seperti yang kamu
lihat, paket starter ini ya mereka mulai sekitar $29 per bulan ya. Buat paket Pro Trainer ini mereka paling populer ya, dan harganya sekitar $84 per bulan. Dan gak ada biaya transaksi tambahan. Dan kalau kamu itu membutuhkan fitur yang lebih canggih, kamu mungkin pengen melihat paket Learning Center mereka. Sekarang mari kita bandingkan ini secara langsung dengan paket harga Kartra. Seperti yang kamu lihat, mereka itu punya 3 paket dasar yang kamu bisa pilih. Ada paket starter, paket growth, dan paket profesional. Paket starter ini dimulai sekitar $190 per bulannya. Tetapi saat ini didiskon jadi $89 per bulan ya guys. Untuk tahun pertama penggunaanmu, paket growth mereka juga $299 per bulan. Tapi sekali lagi, ini didiskon menjadi hanya $137 per bulannya. Dan tentu aja, mereka punya paket profesional mereka yang dimulai sekitar $549 per bulannya. Setiap paket ini hadir dengan manfaatnya sendiri. Tapi salah satu manfaat besar tentang Kartra di sini adalah mereka itu punya biaya transaksi 0% buat paket apapun yang kamu pilih. Artinya, kamu itu gak perlu khawatir tentang biaya transaksi $5 yang mengganggu yang harus kamu bayar dengan LearnWorld setiap kali kamu itu menjual kursus. Satu-satunya kekurangan nyata di sini adalah ya, sayangnya kamu gak bisa mendapatkan fleksibilitas dan pilihan sebanyak itu dalam hal fitur yang kamu miliki. Nah, banyak dari kamu itu mungkin ingin tahu seperti apa platform-platform ini sebenarnya ya kan? Begitu kamu itu masuk ke dalamnya, hal pertama yang akan aku tunjukkan adalah cara melakukannya. Ya di sini kita mulai dengan LearnWorld dulu ya. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya itu adalah menggunakan link di deskripsi di bawah. Setelah kamu klik itu, seharusnya kamu bakal dibawa ke halaman pembayaran mereka, di mana kamu itu dapat milih paket harga manapun yang pengen kamu ambil. Dan kemudian kamu jelas masukin detail pembayaran kamu, dan ya kamu dapat mulai menggunakannya guys. Salah satu manfaat besar dari LearnWorld adalah fakta kalau kamu itu dapat mulai dengan mereka sepenuhnya secara gratis. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bahkan gak perlu masukin detail kartu kreditmu. Nah, setelah kamu benar-benar mendaftar buat di LearnWorld, kamu itu bisa masuk ke dalam platformnya guys. Inilah yang seharusnya bisa kamu lihat. Seperti yang kamu lihat sekarang, ini sangat mudah banget buat ngelola sekolah yang saat ini kamu jalankan. Yang harus kamu lakukan hanyalah mengklik salah satu dari ini dan benar-benar membuat perubahan padanya. Atau kalau kamu itu pengen bikin sekolah baru, ya kamu bisa klik tombol Create New School di sini. Setelah kamu klik tombol itu, kamu kemudian bisa masukin nama sekolah kamu serta domain sekolahnya guys. Perlu diingat, kalian itu bisa pakai domain khusus untuk ini ya. Tapi sementara ini, itu bakal ngasih kamu ekstensi learnworlds.com ya. Dan seperti yang kalian lihat, untuk nama sekolah, aku bisa bilang apa aja di sini. Tapi ya, aku bakal milih jenis sekolah yang pengen aku pengen sih. Terus aku bakal namain ini sesuatu yang lain, misal kayak tes gitu ya. Kemudian seperti yang kalian lihat ya teman-teman, ini adalah tampilan dashboardnya. Di dalam dashboard, kita itu bisa mulai membuat perubahan pada program kursus kita dan membuat hampir semua perubahan yang dapat kamu pikirkan. Baik kita itu pengen bener-bener ngedit website kursus itu sendiri dengan mengubah hal-hal seperti ukuran font, warna, atau bahkan hanya konten aktual yang diposting di situs webnya. Seperti yang kalian lihat juga, editor yang mereka miliki ini juga sangat intuitif ya dan sangat mudah digunakan. Yang harus kamu lakukan adalah masuk ke sini aja teman-teman, dan dia mulai mengetik apapun yang dapat kamu pikirkan. Dan tentu aja kamu itu bisa mengubah ini dengan cepat. Dan ketika kamu itu udah siap, yang harus kamu lakukan adalah tekan aja tombol save di situ di sudut kanan atasnya. Setelah kamu melakukan semua ini, kamu mungkin bertanya-tanya gimana kamu benar-benar bisa upload konten kursusmu pada awalnya. Cara terbaiknya untuk melakukannya adalah dengan kembali ke halaman dashboard ya, lalu pergi ke tab Course Manager, dan di dalam tab kursusnya kamu itu bisa mulai ngedit atau mengelola bagian manapun dari kursus yang menurutmu itu perlu diubah. Entah itu kontennya yang sebenarnya yang perlu ada di kursusmu, atau ya hal lain yang kamu pikirin sih. Seperti yang kamu lihat, aku bisa ngeklik tombol hijau ini yang tulisannya Create Your First Course ya. Dan kemudian semudah itu sih, itu bakal mandu aku langkah demi langkah dalam upload semua materi yang diperlukan yang aku butuhkan untuk program kursus yang sangat bagus. Tentu aja ada tab website di sini yang baru aja kita bahas, dan bahkan ini ada tab user, tempat kamu itu dapat mengelola hal-hal yang sangat penting. Hal-hal seperti punya akses ke kontak email mereka, sehingga kamu itu bisa mulai ngebangun daftar emailnya, atau bahkan potensi untuk memberi diskon atau peran khusus kepada orang-orang di dalam komunitas sekolahmu. Dan bekerja di dalam LearnWorlds itu gampang banget, itu sangat intuitif banget, dan aku pribadi telah menggunakannya buat banyak proyek berbeda yang pernah aku kerjakan guys. Sebaliknya, kalau kamu itu pengen mulai menggunakan Kartra, pastiin kamu itu pakai link di deskripsi di bawah ya. Ketika kamu itu ngeklik itu, kamu itu akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini guys. Dan seperti yang kalian lihat, yang perlu kamu lakukan hanyalah tekan aja tombol Get Started di situ yang akan ngebawa kamu ke halaman checkout mereka. Dan kemudian kamu itu bakal masukin detail pembayaranmu. Dan ya, kamu bisa mulai dengan Kartra. Satu-satunya kerugian besar di sini tentang Kartra adalah ya sayangnya kamu itu nggak bisa mulai dengan mereka sepenuhnya gratis sih. Tapi mereka emang menawarkan beberapa keunggulan dan fitur yang sangat kompetitif guys, yang cukup sebanding dengan LearnWorlds. Kesimpulannya, kalau kamu itu punya pertanyaan tentang salah satu platform ini, pastiin buat komentarinnya di bagian komentar di bawah ya. Semoga kamu suka sama videonya, dan aku nggak sabar buat ketemu kamu di video berikutnya.